Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian selalu bersyukur pasti aku tambahi. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita rahmat, kesehatan. Dan begitu juga kita satu permohonan, satu permintaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, NKRI yang sama-sama kita cintai ini dari wabah COVID-19 yang lagi merebak dan mewabah dan selalu menghantui kita dan membuat kita was-was dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salawat beserta salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa radio Raw FM dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari menjelang maghrib ini, perbincangan kita masalah tema seputar dalam babul istinja ataupun bab qada hajat. Memang masalah tentang bab adab qada hajat, bab menjelaskan adab-adab sopan santun, akhlakul karimah pada saat melaksanakan qada hajat. Kenapa kita memulai dari sini? Karena sesungguhnya qada hajat ini termasuk salah satu dari kitab Thaharah. Sementara masalah Thaharah dalam semua lingkup fikih selalu permasalahannya diutamakan dan didahulukan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah separuh iman. Hadis riwayat Muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa kita selalu mendahulukan thaharah dalam masalah pembahasan fikih? Alasan yang kedua, di samping thaharah ataupun bersih itu ataupun bersuci itu separuh dari iman, karena memang bersih adalah salah satu syarat untuk sahnya solat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu sholatan min ghairi tahur. Allah tidak akan menerima solat tanpa bersuci. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mendahulukan bab thaharah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat thaharah, lewat bersuci, mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadi. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wuduknya, maka keluarlah, jatuhanlah, musnahlah dosa-dosanya dari seluruh jasadnya. Hatta takhruja min tahti az-zafiri, sampai kesalahan dosa yang disebabkan maksiat, maka keluarlah dari bawah kuku-kukunya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kenapa kita harus berthaharah, bersuci? Alasan yang keempat, al-fawzu bi mahabbatillah, untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan sangat menyukai orang-orang yang selalu bersih dan bersuci. Kemudian kenapa kita harus bersuci ataupun berthaharah? Dan kenapa para ulama kita, fuqaha kita lebih mengutamakan, mendahulukan masalah bab bersuci ataupun thaharah dalam kitab fikih? Alasannya untuk menjaga orangnya dari penyakit ataupun wabah-wabah. Bukankah sesungguhnya dalam ajaran agama Islam kita selalu dianjurkan
bersuci dan bersuci. Yang pertama, ajaran Islam itu Allah mewajibkan kepada kita bersuci untuk membersihkan anggota-anggota tubuh kita yang tertentu. Allah memerintahkan kita untuk membersihkan wajah kita, untuk membersihkan tangan kita, untuk membersihkan kepala kita, untuk membersihkan kaki kita. Namun pada sesungguhnya dan pada hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita, di samping kebersihan, di samping kesucian, di samping kemurnian, di samping fitrah, sesungguhnya Allah menginginkan dari kita untuk selalu terjaga, terhindar dari penyakit demi penyakit, wabah demi wabah. Makanya sesungguhnya Islam, jauh-jauh Islam menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Maksudnya apa? Supaya kita menjadi umat yang selalu sehat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Radio Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diantara kita kadang-kadang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita umat yang sakit-sakitan, umat yang jorok, umat yang kotor, maka Allah mewajibkan kepada kita paling sedikit 5 kali sehari semalam wajib membasuh, wajib membersihkan, wajib bertoharoh dari beberapa anggota-anggota tubuh kita. Membersihkan wajah kita, membersihkan kedua tangan kita, membersihkan kaki kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita selalu hidup bersih, supaya kita hidup bertoharoh, supaya kita selalu hidup sehat. Kemudian dalam masalah tentang mandi, kadang-kadang kita malas mandi. Makanya dalam Islam ada istilahnya mandi wajib. Tujuannya apa? Itu semuanya adalah dalam konsep bersuci. Nah, alangkah indahnya aturan Islam itu. Sesungguhnya Islam adalah agama yang suci. Sesungguhnya Islam adalah agama yang selalu menjunjung kesucian. Nah, inilah alasannya, dan masih banyak lagi alasannya. Kenapa selalu membutuhkan bab taharah, bab bersuci dalam kitab kita. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, pandemi ataupun COVID yang berlangsung sekarang, sesungguhnya Islam sudah mengantisipasi kita lewat bab bersuci ini. Maka apa yang selalu kita dengarkan sekarang ini, protokol kesehatan, termasuk bisa diantaranya adalah selalu mencuci tangan lewat sabun. Sesungguhnya Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kepada kita kesucian. Intinya apa? Bukan hanya sekedar COVID-19 yang akan terhindar, namun masih banyak lagi wabah-wabah, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui, dan Allah pasti akan menghindarkan itu kepada kita. Permasalahannya sekarang bukan masalah agama kita, namun permasalahannya terletak pada orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama ini. Kalaulah seandainya kita berpegang dengan ajaran agama suci, dengan kesucian, dengan tuharoh yang diajarkan, maka kita akan menjadi umat yang suci, maka kita akan menjadi umat yang bersih. Secara otomatis maka kita akan menjadi umat yang terhindar dari penyakit, dan kita akan menjadi umat yang sehat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, pemirsa Radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, kenapa kita harus membahas tentang masalah bab taharah? Karena ada alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabaraini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Kuburan ini masih baru, tanahnya masih merah. Faqala innahuma la yu'azzaban. Maka sesungguhnya Muhammad bersabda, sesungguhnya 2 orang ini lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir ismin. Dua-duanya ini disiksa bukan dalam anggapan mereka tidak melaksanakan dosa besar, namun sesungguhnya mereka melakukan kesalahan dosa besar. Qala bala, siapa? Ia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya benar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu di antara keduanya selalu melakukan dosa namimah, melakukan dosa fitnah, melakukan dosa mengadu domba, melakukan dosa
gosip, dosa hoax. Makanya Islam sangat menjunjung tinggi etika moral agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyebabkan penyiaran-penyiaran berita-berita hoax atau membuat hoax ataupun fitnah ataupun namimah dalam konsep agama. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Yang kedua, orang yang tidak benar-benar bersuci dari buang air kecil. Maka Nabi SAW dalam ujung hadis yang sangat panjang ini, "Tsumma da'a bi'asibi rutbin fasyaqahu isnain." Kemudian Nabi SAW memanggil dengan meminta 2 pelepah kurma yang masih basah. Maka Nabi SAW membelah 2 pelepah kurma ini. Wa barasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Maka Nabi SAW menancapkan pelepah ini satu dalam kuburan ini dan satu kuburan yang lain. Sumaqala, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, la'allahu yukhaffafu anhuma, mudah-mudahan Allah meringankan siksaan dari keduanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah alasannya kenapa kita mendahulukan babul istinja dalam permasalahan ini. Karena sesungguhnya masih banyak orang yang tidak paham hakikat istinja dalam Islam. Karena sesungguhnya masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin kaum muslimat yang tidak mengerti tentang etika adab masalah qada hajat ataupun cara beristinja yang sah menurut syariat. Dan perlu kita ketahui bahwa karena kita menganggap remeh dan sepele masalah bab istinja ini, ternyata kata Nabi SAW, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena seseorang tidak pernah ataupun tidak mau tahu masalah tentang hukum istinja. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beristinja? Nabi SAW pernah bersabda, bisa kita lihat di dalam kitab Al-Kabair karangan Utsman Az-Zahabi. Ada di situ dinukul, arba'atun yu'duna ahlan nar ala ma hum bihi min adha. Ada 4 golongan dari umat Nabi Muhammad SAW menambah-nambahi siksaan orang-orang yang ada di neraka karena disebabkan siksaan mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Yang pertama, kata diantaranya kata beliau, yang pertama, kana yajurru am'a'ahu. Di antara yang 4 orang ini ada orang-orang nanti di neraka yang membuat sakit dan pilu orang-orang yang sekitarnya, selalu menyeret-nyeret ususnya. Fayuqalu, maka dikata, ma balul aqwat, apa sesungguhnya dosa, apa sesungguhnya keramai, apa sesungguhnya kelakuan yang sudah dilanggar, yang sudah dikerjakan orang itu. Maka Nabi SAW menjawab, fayuqal innal aqwat, bahwa sesungguhnya orang ini, orang yang ahli, orang-orang yang disiksa menyeret-nyeret ususnya, karena la yubali aina asabal baul min, bahwasanya orang ini tidak perhatian mana saja yang badannya yang dikenai oleh najis ketika dia beristinja, ketika dia buang air kecil. Nah, banyak di antara kita kadang-kadang ketika beristinja tidak perhatian. Orang ini sesungguhnya masih mau beristinja, namun karena pola istinja yang salah, ternyata orang ini masih tetap disiksa. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kita dengan saudara dan saudara kita yang sama sekali tidak mau beristinja? Makanya hati-hatilah. Nabi SAW bersabda, istanjihu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Benar-benarlah beristinja dari baul, benar-benarlah bersuci dari baul, benar-benarlah kita itu berjaga-jaga, menjaga diri dari masalah tentang beristinja dengan buang air kecil. Karena sesungguhnya kata Nabi, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena orang yang salah dalam masalah beristinja.
Rawahu Daraqutni an Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dari sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa radio Rawatin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke topik permasalahan. Apa sesungguhnya bab-bab ataupun adab-adab ataupun etika untuk beristinja itu? Dan apa sesungguhnya yang maksud dengan beristinja? Beristinja, maksud yang dimaksudkan dengan beristinja di dalam bab fikih ini adalah membersihkan sesuatu yang keluar, membersihkan hal-hal yang kotor dari kubul ataupun dubur, dari kemaluan belakang ataupun kemaluan belakang, dari kemaluan depan ataupun belakang. Termasuk diantaranya seperti buang air kecil ataupun buang air besar ataupun yang sejenisnya. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ketika kita melakukan BAB ataupun BAK, buang air besar ataupun buang air kecil, ada hal-hal yang harus kita patuhi, ada adab-adab yang harus kita turuti, ada etika-etika yang harus kita amalkan. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mau memasuki tempat buang air besar, buang air kecil, maka kita harus beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu harus kita doakan. Kenapa kita harus beristi'adzah, berlindung kepada Allah? Karena sesungguhnya syaitan masjid itu merupakan tempat mereka berada pada zaman ataupun WC ataupun kampus. Kemudian yang kedua, adabnya ketika kita mau memasuki tempat qada hajat, maka kita melangkah memakai tangan kiri. Kita harus mendahulukan kaki kiri. Ketika kita mau memasuki WC itu, maka kita mendahulukan kaki kiri kita. Nah, di saat itulah kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah yang kedua kita masuk dengan kaki kiri. Nah, setelah kita memasuki dengan kaki kiri, maka adab yang selanjutnya ketika kita qada hajat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan waktu qada hajat baik beristinja, baik pada waktu BAB atau BAK itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulid wala ghaitin, walakin syarriku aw ghribu." Apabila kalian melaksanakan ataupun lagi qada hajat, baik BAB atau BAK, buang air besar, buang air kecil, maka jangan sama sekali menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, baik disebabkan karena bau kencing ataupun karena buang air besar. Rawahu Syaikhani, hadis yang diriwayatkan